Halo teman-teman, selamat siang menjelang sore. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo teman-teman. Sore, Bu. Selamat sore, kedengaran ya. Grade 12 ada 22 orang, baru ada 20 orang, kurang 2 orang lagi. Baik, silakan. Kameranya dibuka, yuk kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sudah dibuka semua kameranya teman-teman? Iya. Anderson, adakah Anderson di sini? Silakan siap-siap untuk foto. Anderson belum ada ya? Iya, Anderson tidak ada. Ada, Bu. Oh, itu ada Anderson. Ellen, tolong kameranya dibuka. Silakan, Aiden, Fiona, supaya Anderson bisa foto. Oke. Baik, yang Ibu Rika panggil tolong jawab dengan karena kita menyambut bulan bahasa dan menyambut Hari Sumpah Pemuda, maka silakan kalian membuat satu kalimat tentang Indonesia. Ya, seminggu sekali kita buat satu kalimat, maka dalam 1 bulan kalian sudah membuat 4 kalimat. Dalam 1 semester kita sudah membuat satu cerita dengan berbagai macam tema. Ya, tiap bulan. Bulan lalu tentang diri kamu sendiri, sekarang adalah tema tentang Indonesia. Baik, dimulai dari Ibu Rika. Ya, Ibu Rika bangga menjadi guru bahasa Indonesia. Selanjutnya, Jonathan, Brian. Saya bangga lahir dan tinggal di Indonesia. Oke, terima kasih. Brian, ada? Saya cinta Indonesia. Oke, saya cinta Indonesia. Anderson? Saya bangga menjadi orang Indonesia. Ya, saya bangga menjadi orang Indonesia atau anak Indonesia. Martin, Charlene. Saya bangga jadi orang Indonesia. Saya bangga menjadi anak orang Indonesia, ya. Anak ya lebih tepatnya ya, karena kalian masih di dalam dunia sekolah. Oke, Martin, silakan Martin, satu kalimat. Joanna. Saya senang belajar bahasa Indonesia. Saya senang belajar bahasa Indonesia. Terima kasih Joanna. Samantha. Saya belajar di Indonesia. Saya senang belajar di Indonesia. Terima kasih. Kezia. Indonesia adalah negara yang bagus. Indonesia adalah negara yang bagus. Ya, indah ya, lebih tepatnya ya. Luiza, ini tidak ada kabar ya dari Luiza ya? Dari awal sampai sekarang tidak pernah masuk ini. Anderson, bagaimana Anderson? Apakah ada kabar dari Luiza? Pelajaran lain juga belum. Oh, sama. Oke, baik. Berarti tidak hanya Ibu Rika saja ya. Terima kasih. Ian. Saya senang belajar Indonesia. Oke, saya senang belajar bahasa ya Indonesia ya. Terima kasih Ian. Good. Yolanda. Yolanda ada? Oh, Yolanda tidak ada. Semi, Vincent. Saya suka tinggal di Indonesia. Ya, saya suka tinggal di Indonesia. Vincent. Maju pemuda Indonesia. Maju pemuda Indonesia. Masa depan kita cerah. Ya, masa depan kita cerah. Amin. Bagus. Semoga Vincent menjadi presiden nanti. Aiden. Ya, wakilnya Anderson. Iya, wah makmur kita nih kalau ada Anderson nih jadi wakil presiden ya.
Oke, silakan. Aiden. Winston. Saya suka tinggal di Indonesia. Saya suka tinggal di Indonesia. Oke, Winston bagaimana? Ibu tadi Winston, Bu. Oh, sorry Winston. Aiden belum ya? Aiden mana Aiden? Sorry, maaf. Aiden, mana Aiden? Saya bangga bisa bahasa Indonesia. Bangga bisa berbahasa Indonesia. Baik. Cheryl, Betty. Semua makanan Indonesia enak-enak. Wah, semua makanan Indonesia enak-enak. Tahu nggak? Yang bikin iri sama Cheryl. Makan banyak badan kurus. Coba kok Ibu Rika makan banyak, udah deh tambah bulat. Tuh yang bikin si iri tuh kalau Mas Cheryl. Oke, lanjut ya. Ellen, Betty. Saya suka bahasa Indonesia. Ya, itu tadi siapa? Betty ya. Ellen mana Ellen? Terima kasih Betty. Kisha. Pulau di Indonesia sangat cantik. Iya, indah ya, bukan cantik ya Kisha. Oke, Alan. Saya suka makan encek. Maksudnya bakmi cek ya. Oke, saya cinta Indonesia, Ellen. Oke, Martin tadi apa tadi? Saya cinta makanan Indonesia. Pantes Martin badannya subur ya. Oke, nggak apa-apa ya. Fiona, Paul. Saya senang belajar bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Paul. Saya senang belajar bahasa Indonesia. Paul ini dari TK ya, Paul di GTS ya. Dari kelas 1 ya sama Ibu Rika sampai sekarang. Oke, Fiona, bagaimana nak? Kamu nak, Ibu pengen tahu satu kalimat bahasa Indonesia. Silakan Fiona. Oke, Fiona sepertinya masih malu. Baik teman-teman. Apakah ada yang sudah buat atau yang belum presentasi, mau presentasi sekarang? Sepertinya sudah semua ya. Oke, karena sudah semua, siapa yang sudah siap untuk presentasi sekarang tentang cerita sejarah tentang diri kamu sendiri? Ada yang bisa mulai duluan? Ada belum? Ada? Jika ada, Yolanda masuk ini. Sebentar, Ibu absen. Berarti hanya Luiza saja yang tidak masuk. Oke, teman-teman, untuk minggu depan sudah langsung Ibu ambil nilai untuk presentasi cerita sejarah kalian. Tidak usah dipresentasikan, tapi kalian cukup membuat videonya tentang sejarah tentang kamu. Durasinya bebas, kamu boleh daber saja atau kamu bisa langsung pakai slide, kamu menceritakan waktu bayi kamu seperti apa mukanya, lalu sekarang seperti apa, dan apa tujuan kamu nanti ke depannya mau jadi apa. Ya, apakah ingin seperti papa kamu yang menjadi figur kamu yang mensupport kamu untuk menjadi orang sukses nanti kelak, atau ingin menjadi diri sendiri, itu juga boleh. Ya, Anderson sudah difoto ya nak ya? Sudah Bu. Oke, terima kasih. Seperti itu. Tapi, nah hati-hati ya teman-teman ya. Pada saat membuat teks sejarah pribadi, ya. Ingat ya, pribadi, kamu harus mencari informasi tentang diri kamu sendiri melalui orang tua kamu dan kakek ataupun nenek kamu dan saudara-saudara kamu, kerabat kamu, ya. Nah, kalau teks sejarah itu kan ditulis oleh sejarawan ya, pujangga pada zaman kerajaan atau masyarakat awam. Tapi kalau diri sendiri ya kamu mengisahkan perjalanan hidup kamu sendiri. Ingat, mengisahkan perjalanan hidup kamu.
Nah, kamu dapat menyusun cerita sejarah pribadi kamu berdasarkan perjalanan hidup kamu atau peristiwa sejarah yang terjadi di sekitar kamu. Ya, seperti Vincent itu banyak sekali mengukir sejarah ya dalam hidupnya, yaitu dengan lomba, ya, robotik, dan kemarin dapat nilai bahasa Inggrisnya juga lumayan. Dan kamu pernah ikut, Ibu pernah lihat Vincent ikut lomba ini deh. Apa sih? Piano. Ibu lupa itu waktu itu kamu waktu SMP kalau nggak salah Ibu lihat ya, pakai dasi kupu-kupu, pakai jas ya. Ibu lihat itu di mana ya waktu itu ya? Mungkin Ibu pernah lihat. Ya. Nah, lalu jadi ingat, ini semua adalah perjalanan hidup kamu atau peristiwa sejarah yang terjadi di kehidupan kamu ya. Sejarah Ibu Rika juga tidak selamanya mulus ya, teman-teman ya. Ketika Ibu cerita sedikit ya sejarah Ibu Rika. Dari tahun 2012 Ibu Rika pindah dari SMA Katolik di Jakarta Utara, pindah ke Jakarta TP School, mengajar bahasa Indonesia. Di dalam perjalanan, setelah setahun di JTS tahun 2013, Ibu Rika pergi untuk berlibur ke kampung halaman suami, ternyata mengalami cobaan yang cukup berat, yaitu di tahun 2013 itu Ibu Rika harus kehilangan suami, ya, karena ada luka di kakinya. Padahal pada saat itu tidak terluka, tapi karena dalam perjalanan dia terluka dan kurang ditangani medis karena di kampung ya, dia infeksi, lalu dia meninggal di kampung. Ya, dan Ibu Rika dan anak-anak kembali lagi ke kampung untuk melihat proses pemakamannya ya. Itu 2013. Jadi tidak selamanya berjalan mulus, dan pada saat itu sedang meneruskan kuliah S2 ya. Akhirnya dengan jatuh bangun Ibu Rika bangkit, membesarkan 2 anak-anak yang masih kecil pada saat itu. Yang pertama baru usia 7 tahun, baru 7 tahun ulang tahun, tidak lama selang berapa minggu papahnya meninggal ya. Dan papahnya juga baru berulang tahun, selang 2 minggu dia meninggal. Lalu anak yang kedua baru 4 tahun setengah. Jadi masih kecil-kecil ya. Susah, berat, capek, lelah pasti. Tapi itulah seorang ibu ya. Bergulirnya dengan waktu, akhirnya ketika sudah 1000 hari meninggalnya suami Ibu Rika, akhirnya Ibu Rika menikah kembali ya dengan salah satu teman dari almarhum suami Ibu Rika. Ternyata satu angkatan itu, teman SMA itu, dia yang belum menikah. Ya, di situ yang sekarang menjadi suami Ibu Rika itu dia mau melanjutkan tugas dari suami Ibu Rika yang belum selesai, yaitu menjadi stepfather. Ya. Sampai sekarang. Lalu di tahun 2020 Ibu Rika melahirkan anak pertama dari suami yang sekarang, yaitu anak laki-laki. Dan sekarang Ibu Rika sudah punya 3 anak. Satu di kelas 10, di kelas 10 SMK, sekolah menengah kejuruan, ambil jurusan pariwisata. Konsentrasinya itu adalah bahasa Perancis. Ya, dia ambil apa sih namanya? Travel ya, pariwisata, dia ambil travel, tapi dia konsentrasinya ke Perancis, bahasa Perancis. Jadi nanti kelak dia akan Ibu arahkan untuk mengambil pendidikan bahasa Perancis. Jika sudah lulus, dia Ibu arahkan sambil kuliah, Ibu suruh dia untuk ambil sebagai penerjemah bersumpah khusus bahasa Perancis. Ya, itu sudah. Nah, anak Ibu yang kedua. Yang kedua sekarang di kelas 8 di sekolah Kolese Canisius Menteng. Ya, tahun depan kelas 9 sudah mulai melirik, sudah mulai tertarik di sekolah menengah penerbangan. Ya, semoga lulus, dan kalau tidak lulus kembali lagi mendaftar di SMA Kolese Canisius, atau kalau tidak lulus
ambil di sekolah khusus laki-laki di Yogyakarta, yaitu De Brito. Itu dia perjalanan sejarah Ibu Rika. Singkat, jelas, padas, meskipun ada duka cita, tapi ada kebahagiaan, dan sekarang Ibu Rika yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita semua. Ya, oke. Bagaimana dengan kalian? Silakan buat berbentuk video. Jika tidak ingin dipublish di sini, ya, silakan buat video, kasih ke Ibu Rika. Ya, kalau ingin dipublish, ingin teman-teman melihat perjalanan hidup kalian, boleh langsung besok untuk presentasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak ada. Bisa ya? Itu sejarah pribadi Ibu Rika, ya. Jadi di sini tidak ada kata salah, karena ini yang menjalani adalah kamu sendiri. Jadi kalian semua yang tahu apa yang dirasakan oleh kalian. Oke? Seperti ini nih, apa sih? Contohnya misalnya, kok si itu hilang ya? Kemana ini? Charlene menghilang. Ya, Charlene itu kamu Bu, di banyak. sini, Bu. Oh ya ampun. Oh ada Mandarinnya, makanya Ibu Rika. Oke, Charlene tuh punya banyak anjing. Kamu bisa ceritakan tuh bagaimana kamu merawat anjing-anjing kamu tuh ya. Tapi anjing dedeknya sih ya, bukan kamu ya. Oke, jadi ketika kamu membuat teks cerita sejarah pribadi, jadi tentukan dulu ya nilai-nilai dalam teks cerita sejarah itu ya. Jadi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah itu dapat ditentukan dengan membaca cerita teks sejarah itu dengan sesama, atau kamu memahami dulu sejarah kamu sendiri sebelum kamu menceritakan kepada orang lain. Lalu menelaah perbuatan tokoh dalam cerita itu. Tokohnya adalah kamu. Tadi tokohnya adalah Ibu Rika. Ibu Rika sendiri yang merasakan bagaimana sedihnya, bagaimana akhirnya harus bisa menata hidup menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, menemukan nilai yang terkandung dalam cerita itu. Ya. Lalu menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dalam bahasa sendiri ya, teman-teman. Nah, itu adalah bagaimana nanti nilai-nilai dalam teks cerita sejarah itu. Kamu nanti di endingnya itu kamu bisa, di akhir paragraf itu kamu bisa menjelaskan bahwa ini loh nilai-nilai kehidupan saya. Ya bisa menjadi contoh buat teman-teman. Ya. Lalu, nah nilai kehidupan dalam teks cerita sejarah. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya. Mungkin kita akan terlambat masuk untuk minggu depan dan seterusnya karena tepat jam 3 kurang berapa menit ya, itu ada suara azan. Jadi kita menghormati dulu. Ibu sengaja tidak memasukkan kalian supaya kita menghormati suara azan dulu sampai selesai, baru kita masuk kelas Zoom. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Kita belajar untuk menghormati suara azan. Jadi jangan sampai ada suara azan, ibu panggil kamu, absen kamu segala macam, ya tidak enak. Ya kita hormati suara azan. Tunggu sampai tenang, walaupun kita lagi belajar pun kita diam dulu sejenak, kurang lebih ya 2-3 menit ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita mencoba untuk menghormati keberagaman agama di Indonesia. Ya, terima kasih. Lalu nilai-nilai kehidupan, ada nilai moral, religius, budaya, dan sosial. Oh tadi Ibu Rika campur ya, ada sosialnya, ada moralnya juga. Nah. Lalu keterkaitan nilai teks sejarah dalam kehidupan masa kini ya. Nah, nilai-nilai kehidupan manusia itu tidak banyak berubah sejak dulu. Di mana nilai-nilai yang ada dalam teks sejarah mungkin masih mempunyai hubungan dengan nilai kehidupan pada masa kini. Ya. Nah, nilai tersebut dapat diketahui dengan menganalisis tindakan tokoh dalam cerita, ya, nilai kehidupan dalam cerita sejarah yang harus disimpulkan. Lalu referensi pembaca juga sangat penting dalam menafsirkan
nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Makin banyak referensi pembaca, makin dalam dia dapat menafsirkan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Ya. Oleh sebab itu, nilai-nilai dalam teks sejarah itu mempunyai relevansi ya teman-teman. Relevansi dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, nilai budaya yang terdapat dalam teks cerita sejarah mungkin sudah ditinggalkan masyarakat modern. Sementara itu, nilai moral dalam teks cerita sejarah lainnya mungkin masih relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Ya. Nah, contoh nilai dalam teks sejarah yang masih relevan dalam kehidupan saat ini adalah nilai moral. Nah, nilai moral itu berhubungan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila manusia. Ya. Oke. Sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Jadi minggu depan kalau yang mau presentasi langsung, mau live streaming boleh, mau berbentuk video juga boleh. Kasih ke Ibu Rika. Ya. Mulai minggu depan. Saat ini tidak ada tugas, kalian baru membuat, Ibu baru menjelaskan, karena kalian midterm hari ini terakhir atau sudah selesai? Halo teman-teman. Hari ini Bu, Mulai hari ini apa hari ini sudah selesai? midterm harusnya sih mulai dari Jumat sampai Senin depan. Tapi udah banyak tes. Oh gitu, berarti udah beberapa ya. Oh, minggu depan sampai hari apa kalian midtermnya? Senin sih. Oh, Senin sudah selesai. Berarti hari Kamis sudah selesai ya? Jadwalnya Senin. Midtermnya ya? Harusnya sih sudah selesai. Oke, ya. Kalau misalnya kalian masih midterm sampai hari Kamis, tugas untuk video ini tentang teks cerita sejarah pribadi bisa ditunda. Ya, kalau ternyata midtermnya sampai hari Kamis minggu depan. Ya teman-teman ya. Tapi kalau ternyata selesai, silakan selesainya hari Senin atau Selasa, tolong dibuat ya hari Kamis supaya nilainya sudah masuk. Ya. Bagaimana? Bisa ya buatnya ya. Teks cerita sejarah pribadi. Ya, jadi kamu masuknya pada teks cerita sejarah fiksi. Ya tentang diri kamu sendiri ya. Lalu ingat unsur pembangunnya itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Ya. Dan ini ceritanya latar ceritanya berupa fakta tentang diri kamu sendiri ya teman-teman ya. Sejarah diri sendiri. Aduh, Ibu pastikan dulu, dan jangan lupa nilai-nilainya apa yang bisa kita ambil dari cerita sejarah kalian. Oke, bagaimana menyusun teks cerita sejarah pribadi ya, karena mengisahkan perjalanan hidup seseorang. Jadi kalian sebagai pengarang harus berpijak pada fakta sejarah diri kamu sendiri. Ya, imajinasi pengarang dalam teks cerita sejarah itu sangat penting. Ya. Nah, informasi digunakan dalam teks sejarah juga dapat dikumpulkan melalui wawancara terhadap orang tua, kakek nenek, kerabat ataupun keluarga. Ya. Seperti itu yang harus kalian kerjakan. Baik, teman-teman. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Bisa ya? Oke. Sekarang coba kita lihat ya. Ini ada contoh teks sejarah. Halaman
Kita lihat. Aku datang karena sejarah. Sebentar. Pagi sebelum berangkat juga ikut sejarah juga. Sebentar ya, Ibu cari yang mudah untuk dipahami. Oh, ini tentang Pangeran Diponegoro yang uji kompetensi 1. Sedangkan yang di ini, aku datang karena sejarah. Oke, yuk cepat lihat yuk halaman 29. Ya, ini sejarah tentang, halaman 9. Salah. Halaman 27, kompetensi 1. Ada yang sudah pegang buku? Baik, Jonathan. Silakan baca paragraf pertama halaman 27, uji kompetensi 1. 1 Jonathan, 2 dan 3 Semi. Ya. Lalu 4 dan 5 Winston. 6 Alan. Terakhir 7 dan 8 Cheryl. Silakan paragraf pertama. Anto Wiryo, anak laki 10 tahun ini yang dikenal rakyat sekitar Tenggal Rejo sebagai Syekh Ngabdul Rohim dan kelak terkenal antero Nusantara sebagai Pangeran Diponegoro. Berlari-lari keder di pematang sawah mantra setelah menyeberangi Kali Winongo menuju ke Puri tempat tinggal nenek buyutnya, Ratu Ageng, permaisuri Sultan Hamengkubuwono I yang biasa disebut Sultan Swargi. Ya, betul. Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan. Semi 3 dan 4. 3, 4, Bu. Iya, betul. Karena 4-nya sedikit sekali. Silakan. Dari setiba kan? Ya. Setiba di rumah, Ontowiryo mengempas badan, terengah-engah. Keringat membasahi sekujur tubuh. Melihat itu, Ageng tertawa, juga merenggut merasa lucu. Kata Ratu Ageng, "Kamu kenapa, Wir? Kamu mana kok kamu terbirit-birit seperti baru melihat setan?" Oke, silakan lanjut, Winston. Memang, sahut Ontowiryo bersemangat untuk meyakinkan nenek buyutnya. Aku memang melihat setan, Nek. Ratu Ageng tertawa. Dalam hatinya berlangsung rasa maklum bahwa anak-anak selusia Ontowiryo yang baru berusia 10 tahun pada 1795 ini lumrah dibayang-bayangi oleh berbagai fantasi. Oleh karena itu, berkata dia mencandai cucunya. "Oh ya, kamu melihat setannya?" Oke, terima kasih Winston. Intonasinya bagus sekali ya. Oke, sebentar teman-teman. Ini ada 20 tadi, padahal ada 20 berapa kita tadi ini? Ada 21. Satu lagi menghilang ini. Siapa ini? Oh, Ellen hilang ya. Ellen ada. Siapa yang menghilang ini? Ya udah. Oke, silakan lanjutkan. Siapa tadi? Untuk Wiryo sampai Alan, silakan. Ontowiryo makin serius. Sungguh, Nek. Aku melihat setan di seberang sana. Ratu Ageng tertawa lagi, memberi apresiasi terhadap sikap gotot cucunya.
Ya, setannya gondrong apa gondrong. Jawab Ontowiryo. Setannya putih, janggung, membawa bedir. Ratu Ageng tersenyum. Dia mengerti. Katanya, yang kamu lihat itu pasti tentara Belanda. Ya, lanjut. Siapa tadi? Terakhir? Sheryl? Ibu udah dibaca Alan sampai habis. Tentara Belanda ya. Oke, terima kasih. Baik, nggak apa-apa. Ini adalah sumbernya itu dari Remi Silado, Pangeran Diponegoro ya, menggais Ratu Adil Solo. Penerbitnya 3 serangkai dicetakan tanggal 2007 ya. Baik. Nah, ini termasuk jenis sejarah tentang apa, teman-teman? Jenis sejarah apa? Tadi kan ada jenis sejarahnya itu ada 2 ya. Ada teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, ada teks cerita sejarah fiksi. Ya, fiksi itu tidak nyata ya, tokohnya itu fiktif. Kira-kira yang teks sejarah berdasarkan fakta sejarah atau teks cerita sejarah fiksi, mana yang betul? Halo teman-teman. Halo. Ini tadi yang kita bacakan itu termasuk teks sejarah fiksi atau teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah? Fiksi. Fiksi, yakin? Enggak. Karena ini loh Pangeran Diponegoro loh, Pangeran Diponegoro ini adalah ada mata uang kita di Indonesia itu ada yang menggunakan fotonya Pangeran Diponegoro, yaitu yang uang 5.000-an. Ya, ini adalah teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, ya teman-teman. Sepertinya sedang pada sibuk ini belajar ya, jadi tidak konsentrasi ya. Oke, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Apakah sudah paham? Ketika kalian membuat bisa ya, Sheryl udah manggut-manggut berarti sudah paham. Oke, karena Sheryl tadi tidak sempat untuk membaca, sekarang Ibu mau tanya dong Sheryl, masih ingat tidak sih unsur intrinsik itu apa saja, terdiri dari apa saja unsur intrinsik itu? Masih ingat Sheryl, unsur intrinsik itu apa saja? Lupa. Aku cari bentar. Lupa. Ya, apa-apa. Kira-kira ada apa saja unsur intrinsik? Intrinsik itu kan yang membangun isi cerita. Biasanya apa saja? Ayo. Tema, tokoh, alur, plot, Betul. latar. Iya, betul. Itu dia. Ya. Jadi ketika kamu membuat teks cerita sejarah dari sejarah pribadi kamu, jadi jangan lupa kamu ceritakan kamu lahir di mana, ya, lalu kamu besar bersama siapa, dan bagaimana perasaan kamu, ya, ketika dilahirkan sampai kamu sebesar ini, dan nanti kelak kamu ingin menjadi seperti apa? Apa cita-cita kamu? Dan bagaimana kamu menggapai cita-cita kamu? Ya. Baik. Bisa semua ya, buat ya.
Kita ada 20 orang, ada 22 orang. Jadi lakukan yang terbaik, buatlah cerita teks sejarah pribadi kamu. Tidak ada pertanyaan ya? Bisa semua ya? Baik, karena tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Ya. Pembelajaran kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat masa depan kalian. Ya. Raihlah cita-cita kamu, gapailah, dan tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi minggu depan dan sukses buat kalian dalam mengikuti midterm. Terima kasih ya teman-teman atas kebersamaannya. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Ya kembali kasih. Selamat Bye. sore juga. Bye.